Koneksi antara materi modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Iska Fatmawati CGP 9. Mengajarkan anak menghitung itu dengan baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu unik dengan bakatnya masing-masing. Dan ini menjadi bukti bahwa setiap anak itu berharga. Dan ini makna dari Bob Talberry barusan. Tentunya setiap anak berharga. Pendidikan adalah sebuah seni untuk pendidikan manusia berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Artinya, pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, namun pendidikan utamanya adalah perubahan budi pekerti, mengajarkan bagaimana manusia berperilaku etis dengan segala nilai-nilai kebajikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ing Ngarso Tulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Madya Mangunkarso, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dari tengah. Tutwuri Handayani, dari belakang mendukung. Seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Itulah arti daripada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita adalah nilai kebijakan, maka apapun keputusan yang kita buat pasti berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan pemahaman kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Keputusan-keputusan dengan teknik pembinaan yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Teknik coaching dengan kesetaraan tidak menggurui akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coachee. Coachee dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemui solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sosial emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Baper itu dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil. Namun, pendidik menyadari setiap keputusan wajib berlandaskan pada nilai-nilai penyediaan serta regulasi yang ada dan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang mengukur akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar lebih baik. Tentu rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan juga nyaman. Setiap keputusan yang kita ambil itu harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Terwujudnya murid yang bahagia, cerdas, dan berkarakter. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk mendapatkan atau menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga ini merupakan satu ganjalan bagi saya. Namun, 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Setiap pengambilan keputusan akan membawa dampak baik jangka pendek dan juga jangka panjang bagi murid-murid. Semua akan terekam dalam ingatan dan akan menjadi teladan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan juga berpijak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar, dan bijak. Melalui pengujian benar salah menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola, akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak memukul murid-murid. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dengan mengidentifikasi minat dan bakat murid dari mulai gaya belajar dan lain-lain sehingga murid bisa mendapatkan pembelajaran terbaiknya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajar dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kebutuhan atau masa depan murid-muridnya? Tentunya keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Murid yang paling penting dan utama dalam proses pendidikan di antara lainnya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan harus berlandasan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan tentunya adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah 4 paradigma pengambilan keputusan: individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, dan seterusnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan? Ya, pernah. Dan dengan mempelajari materi ini tentang keputusan, semakin banyak ilmu yang saya dapat. Bagaimana dapat mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudahnya? Pengambilan keputusan terdiri dari 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga ini bisa meminimalisir ketidakpuasan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda seorang individu dan seorang pemimpin tentunya? Jawabannya, sangat penting sekali, karena pasti dalam pembelajaran kita selalu dihadapkan dalam dilema etika, bahkan bujukan moral, dan tentunya hal ini membutuhkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Terima kasih.